Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini marilah kita kembali saling bermudzakarah, saling ingat mengingatkan. Yang pertama adalah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi umur dan kesehatan, sehingga insya Allah kita akan dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin kita membicarakan tentang pelajaran-pelajaran akidah di dalam bulan Ramadan atau di dalam puasa, di dalam ibadah puasa. Yang pertama, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang ada sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita belajar dari ayat ini tentang akidah tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita dan yang berhak untuk mengatur hidup kita. Allah taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan kalian dan dia adalah pula yang memerintahkan kalian. Ketika Allah katakan dialah yang menciptakan kita, ini adalah tauhid rububiyah. Dan ketika Allah mengatakan dia yang berhak memerintahkan kita dan kita wajib mengikuti perintahnya, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hak tasyri', menghalalkan dan mengharamkan kita makan dan minum di malam hari pada bulan Ramadan dan menghalalkannya di siang hari, dan kita mengikutinya dengan penuh penyerahan diri kepada Allah tabaraka taala dan keridhaan. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai pengatur hidupku. Kemudian di antara pelajaran akidah tauhid juga di dalam bulan Ramadan ini, kita dapat ambil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya, yakni melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah, dan kemudian jika kalian melihat hilal pada bulan Syawal, awal bulan Syawal, maka berbukalah. Ini memberikan pelajaran tauhid bahwasanya matahari dan bulan bukanlah sesuatu yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu menjelaskan tentang manfaat matahari dan bulan. Di antaranya ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah hilal adalah mawaqitu linnas. Dia adalah alat untuk mengetahui waktu-waktu bagi manusia, wal hajj, dan dia juga alat penanda kapan manusia menunaikan ibadah haji. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah jadikan makhluk-makhluk yang besar seperti matahari dan bulan semuanya menjadi alat agar manusia bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara pelajaran akidah yang kita bisa ambil dalam sisi akidah tauhid adalah tauhidul asma wa sifat, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-afu, maha pemaaf. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada istri beliau Aisyah sebuah doa untuk dibaca di malam-malam Ramadan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat al-afu, ya, yang maha pemaaf. Ini adalah
pelajaran dalam tauhid asma, di mana Allah memiliki nama Al-Afu yang bersifat maha memberi maaf. Kemudian di antara pelajaran akidah adalah beriman dengan hari kiamat, di mana Rasulullah SAW mengkabarkan sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Maka ini adalah pelajaran keimanan, beriman dengan surga dan neraka, di mana juga ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Ini juga pelajaran akidah bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang dan dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan juga beriman dengan yang gaib, di mana Rasulullah mengatakan subhidati syayatin, setan-setan juga dibelenggu ya pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kedustaan dan menipu manusia, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makanan dan minuman. Ini bermakna bahwasanya puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang mabrur, yang dilakukan padanya kebaikan-kebaikan dan tidak dikotori dengan dosa dan kemaksiatan. Namun bukan berarti bisa dipahami darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan puasa kita yang mabrur tersebut, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Yohanes antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalianlah yang butuh kepada Allah, dan Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Wallahu ghaniyun 'alil alamin. Allah maha kaya, tidak membutuhkan seluruh alam, yakni seluruh makhluknya. Ini di antara pelajaran akidah yang bisa kita petik dari puasa kita di bulan Ramadan yang insya Allah akan segera kita temui biidznillah ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada salah dan kurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.